Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Tompi dengan NIM 24121028 kelas PGMI 3B. Saya akan membacakan hasil UTS dari mata kuliah pembelajaran Quran dan Hadis MI. Langsung saja, nomor 1, karakteristik perkembangan peserta didik MI dan implikasinya dalam pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Poin A, perkembangan kognitif. Usia MI 6-12 tahun berada pada tahap operasional konkret. Ini bersumber dari teori Piaget, yang dimana anak memahami konsep melalui benda nyata, contoh konkret dan pengalaman langsung. Kemudian berpikir logis namun masih terbatas pada konteks nyata, dan mulai mampu menghafal, memahami hubungan sebab akibat sederhana. Implikasinya, yang pertama, pembelajaran Al-Quran Hadis perlu menggunakan contoh konkret, kartu huruf hijaya, tabel hukum tajwid, dan poster adab dan demonstrasi. 2. Penjelasan abstrak seperti makna ayat disederhanakan menggunakan analogi kehidupan sehari-hari. Poin B, perkembangan afektif spiritual. Anak MI mulai membentuk sikap, nilai, dan akhlak dasar. Mudah meniru perilaku guru, emosi masih labil tetapi mulai mampu mengontrol diri. Implikasinya, yang pertama, guru menjadi teladan dalam membaca Al-Quran, adab, dan akhlak. Implikasi kedua, pembelajaran menekankan penanaman nilai akhlak, Quran dan hadis secara bertahap melalui cerita dan keteladanan. Lanjut, poin C, perkembangan psikomotorik. Anak memiliki kemampuan motorik halus dan kasar yang terus berkembang dan sudah mampu menulis huruf Arab dengan bimbingan. Implikasinya ialah latihan menulis ayat, latihan makhraj, dan membaca berulang sangat cocok. Implikasi kedua, pembelajaran penuh memberi aktivitas fisik ringan agar tidak bosan, seperti membaca bergilir atau permainan edukatif. Poin D, karakteristik belajar anak MI. Yang pertama, suka bermain, bergerak, dan melihat langsung. Yang kedua, konsentrasi pendek. Yang ketiga, belajar efektif melalui aktivitas dan contoh nyata. Implikasinya, yang pertama, metode demonstrasi, drill bacaan, permainan huruf, kisah islami. Implikasi kedua, media menarik, video pendek, kartu tajwid, audio dan audio murotal. Implikasi ketiga, aktivitas variatif agar siswa tidak jenuh. Lanjut, nomor 2, tujuan umum dan tujuan khusus serta penyusunan KI, KD, dan indikatornya. A. Tujuan umum pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, membekali siswa kemampuan dasar membaca, memahami, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran dan Hadis. Kedua, menanamkan akhlak mulia berdasarkan wahyu. Poin B, tujuan khusus, lebih spesifik dan operasional. Siswa mampu membaca surat pendek dengan tartil, siswa mengetahui makna sederhana ayat dan hadis, siswa mampu mengamalkan nilai akhlak dari ayat dan hadis. Poin C, KI, KD, dan indikator. KI, kompetensi inti. Rumusan umum mencangkup kompetensi
spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. KD atau kompetensi dasar, penjabaran KI menjadi kemampuan spesifik, misalnya membaca Quran surah Al-Kafirun. Dan terakhir indikator, rumusan paling rinci dan operasional, misalnya siswa mampu membedakan huruf qalqalah dalam bacaan Quran surah Al-Kafirun. Dan poin D, relevansi dengan tujuan pendidikan nasional. Pertama, mengembangkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian pembelajaran Al-Quran dan hadis memberikan dasar karakter Islami sesuai amanat UU Sistem Pendidikan Nasional. Nomor 3, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran serta contoh pemanfaatan teknologi. A. Media cetak, buku, LKS, dan kartu huruf. Kelebihannya, mudah digunakan, tidak memerlukan listrik, cocok untuk latihan menulis. Kekurangannya, tidak menarik jika tidak dikombinasikan dengan media lain. Poin B, media audio atau murotal dan rekaman. Kelebihan, melatih makhraj dan tartil, juga praktis. Kekurangannya, tidak menampilkan teks sehingga harus didampingi media cetak. C. Media audiovisual seperti video dan animasi. Kelebihan, menarik, mudah dipahami, efektif, menjelaskan makna ayat dan hadis. Kekurangannya, butuh alat koneksi listrik. D. Media digital seperti aplikasi, QR Code, dan Google Classroom. Kelebihannya, interaktif, mudah diperbarui dan akses luas. Kekurangan, tidak semua sekolah memiliki fasilitas. Ada juga contoh teknologi sederhana, kartu tajwid warna, papan tulis, huruf hijaiyah magnetik, dan rekaman murotal yang diputar dengan speaker kecil. Contoh teknologi modern yaitu aplikasi Quran digital, video pembelajaran, kuis interaktif, modul MI, dan pemanfaatan Google Classroom untuk pengumpulan tugas. Nomor 4, langkah-langkah penyusunan RPP. Modul ajar, pembelajaran Al-Quran dan hadis. 1. Analisis KI dan KD, menentukan kompetensi yang akan dicapai. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran menggunakan format ABCD, audience, behavior, condition, degree. 3. Menentukan materi pembelajaran, ayat atau hadis beserta makna dan nilai. 4. Menentukan metode, demonstrasi, drill, ceramah, tanya jawab, dan permainan. 5. Menentukan media dan sumber, buku teks, murotal, dan video tajwid. 6. Menyusun kegiatan pembelajaran, pendahuluan, inti atau mengamati, menanya, mengolah, mencoba, dan mengomunikasikan. Dan terakhir penutup. Kemudian 7. Penyusunan bahan ajar, LKS, modul, rangkuman makna ayat. 8. Penyusunan evaluasi, tes hafalan, membaca, pemahaman nilai, performa ibadah. Lanjut nomor 5, prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar Al-Quran dan hadis. 1. Sesuai dengan tahap usia, itu bahan sederhana, contoh konkret, dan dekat dengan kehidupan anak. Kemudian 2. Kesesuaian materi, surat-surat pendek, hadis tentang akhlak sehari-hari,
3. Integrasi nilai Islami. Tiap materi harus memasukkan nilai akhlak, ibadah, dan adab. 4. Menggunakan berbagai bentuk bahan ajar seperti modul, ringkasan sistematis bisa dipelajari mandiri. LKS atau latihan membaca, menulis huruf Arab, penguatan makna, dan digital seperti video, audio, aplikasi Quran untuk latihan makhraj. Dan 5. Menarik dan interaktif, ilustrasi warna, tabel tajwid, latihan bervariasi. Dan yang terakhir nomor 6, ayat dan hadis tentang pendidikan beserta implementasinya. Ayat Al-Quran, Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, bacalah, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Nilai pendidikannya pentingnya literasi, belajar terus menerus, dan kesadaran bahwa ilmu berasal dari Allah. Implementasinya di MI. Yang pertama, menanamkan adab belajar, berdoa sebelum belajar, disiplin membaca Al-Quran. Kedua, guru memotivasi siswa untuk gemar membaca dan menulis huruf hijaiyah. Implementasi ketiga, menumbuhkan rasa syukur atas nikmat ilmu. Kemudian ada hadis tentang pendidikan. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nilai